warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi yang husnul khatimah. Salawat salam tentu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, kita bahas tentang Asmaul Husna. Tadi malam itu sudah saya buat PowerPoint untuk Asmaul Husna. Kita kasih nama Asmaul Husna, tak juga kok kayaknya di mana, taruhnya di mana gitu. Ya wes, kita pakai kayak gini. Kemarin sudah tak simpulkan, sudah tak tulis lebih mudah, kok ternyata tak enak. Kitab yang kita bahas Asmaul Husna itu ini yang saya bawa ini, judulnya Fikih Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna, dan ada PDF-nya. Kalau ini kitab aslinya seperti ini. Ini warnanya kuning, berarti kitab kuning. Kitab kuning yang tidak ada jenggotnya. Nah, nanti kita bahasnya itu urut sesuai dengan kitabnya. Ya, nanti bahas Asmaul Husnanya ada urut seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, dan saya urutkan sesuai dengan isi kitab ini supaya saya gak bingung nyari-nyari urut. Jadi nanti Allah, kemudian Ar-Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Hayyu, Al-Qayyum, begitu. Jadi tidak urut ya. Baik, kita masuk di kedudukan mempelajari Asmaul Husna. Kita mukadimahnya dulu. Apa sih sebenarnya kedudukannya kalau kita itu belajar Asmaul Husna itu piye? Nanti fadilahnya pun juga apaan? Insyaallah pertemuan yang akan datang PowerPoint kita hilang lagi. Jadi yang namanya belajar fikih itu apa toh Pak? Fikih itu kan artinya paham. Jadi memahami Asmaul Husna. Innal fiqha bi Asmaul Husna babun syari'un minal ilm. Sesungguhnya memahami atau tafakuh, berupaya memahami di dalam masalah Asmaul Husna itu merupakan bab yang mulia dari keilmuan.
bal huwa al-fiqhu al-akbar. Bahkan belajar Asmaul Husna itu dimasukkan dalam kategori fiqhul akbar. Jadi fiqhul akbar di antara fikih yang ada, maka belajar Asmaul Husna itu terdapat pada posisi teratas untuk belajar fikih. Jadi kan belajar fikih sholat, fikih ibadah, maka fikih Asmaul Husna itu di atas itu. Dan dia ini termasuk wahwa yadkhulu dukhulan awaliyan muqaddamah, masuk kategori posisi yang memang yang lebih awal dan didahulukan, lebih awal dan didahulukan di dalam posisi tafaqquh fiddin. Kalau di sini ada hadis yang muttafaq alaih, wa may yurid dillahu bi khairan, barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah itu akan memahamkan dia itu kepada agama. Begitu Pak, betul ya? Itu hadisnya Rasulullah muttafaqun alaih. Jadi kalau memang Allah itu menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah itu akan memahamkan dia kepada agama. Semakin orang itu paham terhadap agama, maka itu tanda Allah itu menghendaki kebaikan kepada dia. Lepas ketika memahami agama, maka belajar Asmaul Husna itu menjadi sesuatu yang paling awal yang kita dahulukan untuk dipahami. Usulnya Nabi ketika dakwah itu apa dulu tuh? Tauhid. Asmaul Husna ini bagian daripada tauhid. Dan ketika kita belajar tauhid, yang kita dahulukan posisinya adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu ya diantaranya dengan memahami Asmaul Husna. Jadi clear ya. Jadi kedudukan daripada Asmaul Husna ini merupakan memang dia ilmu yang mulia dan dia termasuk fiqhul akbar. Ada yang sudah kata memahami Asmaul Husna? Halo? Ada yang sudah kata belajar Asmaul Husna? Berapa Asmaul Husna yang jadi pelajaran? Padahal lebih daripada 99. Dan seberapa dalil yang dipahami berkenaan dengan setiap nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, maka kemudian seharusnya kita memang berupaya untuk berlomba-lomba, berupaya semaksimal mungkin untuk memahami. Dan di samping dia merupakan ilmu yang perlu didahulukan dan dia adalah ilmu yang mulia, maka kita lihat di sini dia ini merupakan asas, wa kama anna likulli bina'in asasan fa inna asasa bina'id al-iman billahi subhanahu wa ta'ala wa asma'ihi wa sifatihi. Wa kullama kana hadzal asasu rasyqan hamila al-bunyana bi quwwatin qadabatin. Maka seperti halnya di dalam setiap di setiap bangunan itu ada fondasi, maka fondasi bangunan agama itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada nama-nama Allah. Berarti kalau kita belajar Asmaul Husna
itu pada hakikatnya kita belajar tentang fondasinya agama itu sendiri. Kita belajar dalam posisi fondasinya agama. Kalau kita tidak paham Asmaul Husna, berarti kita belum memahami daripada asas fondasi daripada agama itu sendiri. Bagaimana dikatakan tidak belajar fondasinya agama? Karena memang agama itu kan tauhid. Kalau kita buka yang namanya rukun Islam, itu diawali dengan asyhadu alla ilaha illallah. Saya di situ ada kalimat ilahun. Ilahun itu nama pertama daripada Asmaul Husna. Kitab ini menyebut bahwa Allah atau ilahun itu nama pertama dari Asmaul Husna. Demikian juga Rabbun. Sementara kita sendiri tidak paham ilahun itu apa, Allah itu apa. Kamu menyembah Allah, iya. Kamu kenal sama Allah, tidak. Maka nanti kita akan bahas tentang fadilahnya. Kalau kita belajar Asmaul Husna, itu kita akan semakin paham sama Allah. Sementara mengenal Allah itu puncak ma'rifat daripada kita beragama. Katanya ngaku cinta sama Allah, ditanya, kamu cinta sama Allah? Iya. Kenal sama Allah? Ya. Jangan ditanya, kamu cinta sama si fulana? Cinta. Kamu ngerti si fulana gimana? Ya. Pokoknya cinta aku guys. Bodoh-bodohnya mari dirapi. Setelah dirapi, begitu akad nikah selesai, besoknya kabur. Iya, namanya siapa? Hari ini nikah, akad, besok paginya kabur sama mantan pacarnya. Masya Allah. Sang suami sudah ngabur 2 tahun. Kita ditanya sama nyembah sama Allah, kenal sama Allah? Ya. Cinta sama Allah, cinta, kenal sama Allah. Ya. Yobi model. Makanya pas ketika seseorang itu tidak kenal dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, cenderung nanti perilakunya itu akan keluar dari kaidah-kaidah tauhid. Ditanya, Ar-Razzaq itu apa? Allah yang maha memberi rezeki. Yakin Allah yang memberi rezeki? Iya. Lah kok sih Melayu baku apa berjimat penglarisan? Lah ini kan berarti namanya kayak cuma kenal dalam posisi nama, tapi tidak memahami apa itu Ar-Razzaq. Ya, si Melayu dukun. Ini, maka kita nanti akan bahas Asmaul Husna sedetail mungkin. Dan tahu kapannya kapan, tidak peduli. Ya, kalau di Masjid Al-Ikhlas langsung itu 2 kali pertemuan 1 minggu itu masih nyampe di Al-Ahad dan Al-Waqid. Itu cuma berapa itu, baru berapa. Jadi Al-Ilah, Rabb, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian Al-Hayyu, Al-Qayyum, kemudian Al-Khaliq, Al-Khallaq, kemudian Al-Bari, baru kemudian Al-Ahad, Al-Waqid, Ar-Razzaq. Baru 7 kali, baru 7 nama yang kita bahas. Tidak apa-apa lah, yang penting kita paham dulu. Nanti perkara nanti bagaimana menjalankan kita berupaya. Yang seringkali kita lakukan itu berkenaan dengan Asmaul Husna. Wiritan. Apapun mirip Ar-Rahman, Beksatus, itu fadilah yopol. Seringkali kita mengontok. Itu ditakut Ar-Rahman ini yopol, orang perlu. Wiritan ya latif. Kesulitan cara ditakut. Sama wiritan ya latif itu maksudnya apa? Kalau lu cari ini Pak Yai ini lah, cari ini Pak Yai. Katanya nanti kalau dibaca sekian ratus akan begini. Kan kita cuma sebatas itu. Apa memang Asmaul Husna itu digaya pesugihan loh iya. Tak kritik dan berkenaan dengan Asmaul Husna. Maksud kita belajar Asmaul Husna itu bukan untuk balik duit, itu bukan. Tapi bagaimana kita ini menjadi orang yang betul-betul bertauhid sebagai hamba Allah yang paham dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka puncak-puncak kita itu belajar ma'rifat itu ya melalui memahami Allah itu sendiri melalui apa? Asmaul Husna. Pak apa berapa sangat puluh jumlahnya tidak 99. Memang kalau di dalam riwayat itu 99 itu salah satu riwayat. Sementara Asmaul Husna itu jumlahnya lebih daripada itu. Lebih daripada 99 itu. Ada yang masih suka wiritan Asmaul Husna dengan fadilah begini, fadilah begitu. Kalau dulu saya masih SMP membaca buku kecil itu, yang tak buka apa? Ya Wadud. Apa ya Wadud itu? Allah yang Maha mencintai. Diwirid sekian ratus kali supaya orang lain itu senang sama kita. Baiklah, mari dari pelet Maria. Lo masuk dari menunggu itu. Dari mana juga? Saya sering bertanya nih. Belum ada jawaban kali ini. Memastikan kalau membaca ya Wadud umpamanya membaca ya Wadud sekian ratus kali akan begini. Itu sumbernya dari mana? Ada yang bisa jawab? Dan estimasi dibatasi umpamanya 100 atau 200 kali dari mana pembatasan 200 atau 200? Dan kemudian bisa memastikan kalau 100 dibaca akan begini, 200 dibaca akan begini dari mana? Itulah inovasi tiada henti. Inovasi tiada henti. Kalau memang agama itu terus berinovasi ya udah karuan akhirnya. Lihat ya. Maka kalau nanti pondasi itu rosilhan betul-betul macet belum, maka nanti pondasi tersebut akan membawa bangunan itu menjadi kuatin kuat. Kalau orang itu memang betul-betul mampu memahami Asmaul Husna secara benar, saya katakan, maka berarti dia telah membangun pondasi agamanya dengan benar. Berarti belajar Asmaul Husna itu ya butuh sing benar. Kalau belajar Asmaul Husna tidak benar ya bodoh aja. Kayak seperti saya katakan tadi, beda seorang dukun menerangkan Asmaul Husna dengan orang-orang yang alim memahamkan Asmaul Husna. Apa beda? Dukun itu nanti akan menjelaskan kepada jenengan Asmaul Husna. Nanti kira-kira apa lagi yang mana? Iku man wiritan sampeyan kok ngene lho, wiritan itu dukun. Tapi kalau memang alim, orang alim memang betul-betul alim, inilah Asmaul Husna begini, kedudukan begini, tauhidnya begini. Yang dilakukan sebenarnya pendekatan kepada Allah begini. Semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jenengan milih sing di mempelajari Asmaul Husna lewat jalur dukun atau jalur kiai. Lah kiai pun juga kasih dukun ya. Yo aku dukun, Pak. Aku bukan dukun. Ada aku biar kita takoni nek biyen yo biyen. Tahu kaset. Biar sampai tak pelet di Soviet. Dia dibaca nggak mau saya kira membaca yang mati. Maka disinilah Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, ya, man arada uluwa bunyanihi fa'alihi bi tawfiqi asasihi wa hikamihi wa syiddati i'tinaihi. Barang siapa yang ingin mempertinggi bangunannya, maka wajib bagi dia itu untuk menguatkan apa ini? Menguatkan fondasi. Dan dengan pengen kuat tauhidnya, belajar Asmaul Husna dengan benar. Belajar Asmaul Husna dengan benar. Ada orang yang bangun bangunan kepingin kuat, tapi fondasinya kaki-kaki. Kira-kira berapa umurnya bangunan tersebut? Maka saya sepakat dengan para ulama untuk membuat orang itu Islam
yang empat, ya, untuk membuat orang itu kuat Islamnya, bangun dulu pondasinya, yaitu apa? Tauhid. Tauhidnya bangun dulu. Dan di antara membangun tauhid itu asasnya adalah Asmaul Husna. Luqman Al-Hakim pas ketika dia mengajari anaknya pun yang didahulukan adalah tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Kata-kata inna syirka la dzulmun adzim itu masuk Asmaul Husna yang mana? Ayo, kata-kata la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itu termasuk kezaliman yang besar. Masuk Asmaul Husna yang mana? Al-Ahad, Al-Wahid. Kita kadang-kadang berpaham Al-Ahad itu piye, Al-Wahid itu piye. Tapi kita menentang la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La syarika lah itu dimaksud apa? Nah, kita nanti akan bahas Asmaul Husna itu pelan-pelan, satu selesai, kita diskusikan dan seterusnya. Clear? Itu tentang sekilas kesimpulan. Jadi kalau di atas itu pokoknya, kemudian di bawah-bawah itu penjelasannya. Jadi tidak perlu saya bacakan semua. Makanya kemarin tadi malam sudah tak betul namanya PowerPoint kok hilang. Takdirnya Allah. Tidak usah korek-korek, hilang ini, tidak usah korek-korek. Ya, diterima baik. Memang berarti Gusti Allah memang belum menghendaki kalau dipakai PowerPoint. Baik, saya langsung pada posisi kesimpulan fadilah kita kalau belajar Asmaul Husna. Itu di kitab itu ada 3 dan disimpulkan di fardu yang nomor 3. Nanti ada sekian banyak kalau kita belajar Asmaul Husna itu fadilahnya apa. Ini sekitar mukadimah dulu sebelum kita membahas nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang di sini nanti. Oke. Fadlul ilmi bi asma'illahi ta'ala wa sifatihi. Keutamaan mengetahui, memahami nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat Allah. Ini kesimpulan dari yang atas-atas disimpulkan oleh beliau. Yang pertama di sini. Anna hadzal ilma asyraful ulum wa afdaluha wa a'laha makanatan wa arfa'uha manzilatan. Yang pertama, fadilahnya ilmu berkenaan dengan nama Allah Asmaul Husna itu. Yang pertama, sesungguhnya ilmu ini adalah asyraful ulum, semulia-mulianya ilmu. Menurut saya belajar wudu, kalau belajar Asmaul Husna berarti lebih utama Asmaul Husna. Bukan berarti kita menafikan belajar wudu, belajar wudu tetap. Maka posisinya kan kita ini kan punya tingkatan-tingkatan, mana yang utama, mana yang paling utama. Maka belajar Asmaul Husna itu adalah ilmu yang paling mulia, wa afdaluha, dan yang paling afdal, ilmu yang paling afdal, ilmu yang paling utama di dalam Islam itu adalah ilmu berkenaan dengan mempelajari nama Allah Subhanahu wa taala. Wa a'laha, dan paling tinggi kedudukan. Wa arfa'uha, yang paling tinggi apanya? Manzilatan, kedudukan. Tempatnya atau kedudukannya ilmu Asmaul Husna, belajar tentang Asmaul Husna itu lebih tinggi daripada ilmu yang lain. Umpamanya belajar matematika, lebih mulia asma Allah.
Walaupun kita ini sebagai orang Islam juga belajar matematika, belajar bahasa Inggris, sama Asmaul Husna, lebih penting Asmaul Husna, tapi bukan berarti tidak baca bahasa Inggris. Anak-anak kita itu kalau sudah dipahamkan tentang tauhid mulai kecil itu, masya Allah, saya yakin, aku yakin mereka akan kuat, tahan banting, saya yakin. Bagaimana yang namanya Bilal bin Abi Robah itu sampai ditelanjangi, sampai dikasih batu yang besar, dipaksa untuk keluar dari Islam. Karena saking kuatnya fondasi tauhidnya, dia mengatakan ahad. Ahad itu salah satu nama dari Asmaul Husna. Ahad. Ya. Wa syaraful ilmi min syarafi ma'lumihi. Dan kemuliaan ilmu dari kemuliaan maklumihi. Sesuatu yang dimaklum. Apa maksudnya? Ada yang menerjemahkan maklum itu sesuatu yang dipahami, sesuatu yang diketahui, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk ilmu yang, Masya Allah, termasuk ilmu yang paling mulia. Lanjut, saya singkat saja. Yang kedua, nih. Anna ma'rifatallahi wal ilma bihi tad'u ila mahabbatihi wa ta'dimihi wa ijlalihi wa khasyatihi wa khawfihi wa rajaihi wa ikhlasil amali lahu. Sesungguhnya mengetahui Allah, sesungguhnya mengenal Allah dan memahami tentang Allah, tad'u ila mahabbati, itu akan mengantarkan kepada cinta kepada Allah, mengagungkan Allah, takut kepada Allah, mengharap kepada Allah, dan ikhlas amal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa cinta sama Allah, kita tidak kenal sama Allah? Bagaimana kita bisa mengharap kepada Allah sementara kita tidak kenal sama Allah? Bagaimana kita bisa takut sama Allah, kita tidak kenal sama Allah? Bagaimana kita bisa ikhlas kalau kita itu tidak kenal sama Allah? Bagaimana salat kita itu bisa bagus kalau kita sendiri tidak paham dan siapa yang kita suka? Maka di dalam salat itu ada istilah hudurul qalbi. Salat itu ada hudurul qalbi, kemudian di dalam sholat itu ada takhim. Maka para ulama itu ada membagi, di dalam sholat itu seharusnya unsur-unsur ini ada. Di dalam sholat itu harus ada hudurul qalbi. Hudurul qalbi itu apa? Hadir, gak labian. Di dalam sholat itu seharusnya ada takhim, paham. Di dalam sholat itu seharusnya ada takdim, mengagungkan. Di dalam sholat itu seharusnya ada haya, malu. Di dalam sholat itu seharusnya ada khauf, takut sama Allah. Dan di dalam sholat itu seharusnya ada roja. Inilah seharusnya 6 unsur yang ada di dalam sholat. Kalau insya Allah ini bisa kita lakukan, kita mesti sholat bagus, khusyuk. Di antara tadi yang disebut apa? Tabhim. Tabhim itu apa? Paham. Kita bagaimana sholat kita bisa bagus kalau kita pas ketika sholat kita tidak paham? Tidak paham siapa yang kita sembah, tidak paham apa yang kita lakukan, tidak paham apa yang kita baca, kan? Nomor sewu, 6 unsur yang saya sebutkan tadi mana yang sudah ada pada diri kita? Hudurul qalbi belum, lampian nadi-nadi sehat. Takhir, paham apa yang dipahami ketika sholat, paham terhadap siapa yang disembah. Berapa persen
kita paham dengan yang kita suka. Pas ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, itu sampai dari kurung aku ngomong Syekh Abdul Qadir Jailani saya ketawa. Iki wong iki nyapa sih kok nyebut-nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani. Memangnya kenapa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani? Saya kemarin ditanya sama jamaah, Ustaz, Syekh Abdul Qadir Jailani itu siapa sih? Saya bilang, Syekh Abdul Qadir Jailani itu seorang ulama besar, alim, soleh, syariatnya full, bagus. Jadi kalau umpamanya ada orang yang ngaku-ngaku mengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani kemudian tidak sholat, wah itu berarti tidak benar. Karangannya banyak, diantaranya Tajul Arus. Saya punya kitabnya beliau. Lupa itu kan kalau ada orang itu ini nyebut Syekh Abdul Qadir Jailani berbeda, itu kan orangnya. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak mengajarkan itu. Yang hulu apa yang hulu itu? Yang berlebih-lebihan, yang sing aneh-aneh itu bukan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi pengikut-pengikutnya itu mengkultuskan beliau. Tapi sebenarnya Syekh Abdul Qadir tidak begitu. Syariatnya lurus kok. Sama seperti Syekh Siti Jenar itu. Banyak sejarah yang dibelokkan sedemikian rupa. Dan pengikutnya Syekh Siti Jenar itu yang keliru memahami Syekh Siti Jenar. Pak Dr. Faiz yang sempat meneliti itu serat-serat yang muncul. Ternyata Syekh Siti Jenar itu orang yang rajin betul untuk melakukan sholat tahajud setiap malam. Nah, tapi pengikut-pengikutnya yang salah paham dengan yang ada diajarkan itu dididik manunggalin kaulan Gusti. Keliru memahami manunggalin kaulan Gusti. Dan bagi pengikutnya mengatakan tak usah sholat seperti marifat hakikat. Itu mohon maaf itu bahasa wong Sulawesi belek-belek. Belek-belek itu apa? Biasanya saya suka mengatakan belek-belek itu Ustadz dan Khatib. Belek-belek itu bodoh. Lain memahami sebenarnya. Ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani suatu saat sholat. Begitu sholat kemudian datang yang namanya cahaya begitu terang benderang. Cahaya yang terang benderang itu kemudian mengatakan, ya Syekh Abdul Qadir Jailani, sudah kamu tidak usah sholat. Kamu itu sudah menempati kedudukan yang tinggi. Kamu tidak usah sholat. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu orang paham syariat. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu saya katakan di dalam tasawufnya beliau sebelum nyampe hakikat marifat syariatnya harus matang dulu. Jadi kita ini kan enggak, syariat itu muatan langsung lompat naik marifat hakikat. Nanti akan kita paham sedikit apa sih maksudnya itu. Begitu cahaya yang terang benderang ngomong, kamu nggak usah sholat, kamu sudah menyampai tingkatan yang paling tinggi. Syekh Abdul Qadir Jailani ngambil itu yang namanya sendal, dilempar, laknatullah alaika ya iblis, laknatullah kamu iblis. Dia paham, tidak mungkin Allah itu menyuruh tidak sholat, itu tidak mungkin. Coba zaman sekarang ada yang ngomong dibisiki, bojomu itu duduk kretek, rambutnya duduk kretek, bojomu, dia jual bojomu, rambutnya bojomu kretek, dipegang. Ya betul. Apa betul memang itu ilhamnya dari Allah atau bagaimana? Itu orang, makanya saya bilang orang itu kalau laku itu harus asmaul husnanya paham dulu, syariatnya paham dulu. Engkau kayak Musaddad, Ahmad Musaddad ngaku-ngaku tahanus 40 hari menyendiri uzlah wiritan dodongnya begitu waktu pertama dino ngaku nabi. Kayak Lia Eden, kayak stres ngaku Jibril, ngaku ini. Karena memang tidak punya syariat yang benar. Akhirnya kemudian bisikan macam-macam diterima. Kayak seperti di mana? Jibril atau mana itu? Ada waksit katanya di matanya anak itu ada harta yang melimpah. Akhirnya anak kita dijulak, dijubuk berpati. Masya Allah. Ini karena tauhidnya dan benar, syariatnya dan benar. Kok dong ini kamu sapi bisa nggak usah sholat tadi kamu sapi. Wah ini stres orang model begini. Makanya saya katakan bahwa bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak
Bagaimana kalau kita bisa tidak mengenal Allah? Bagaimana kita bisa mengenal Allah kalau kita tidak memahami nama-nama Allah itu? Maka saya harapkan nanti begitu belajar Asmaul Husna, tauhid kita benar, pemahaman kita benar terhadap agama kita benar. Itu. Jadi saya tidak merekomendasi dengan wiritan yang aneh-aneh, tidak usah. Tauhid saja kita belajar tauhid sampai elek. Lihat ya, itu nomor 2. Jadi marifat itu maknanya mengenal. Untuk mengenal Allah, ya belajar nama-nama Allah, belajarlah sifat-sifat Allah. Dan kalau kita sudah mengenal Allah, kita sudah mengenal sifatnya Allah, insya Allah kita akan muncul takut kita kepada Allah, kita bisa mengharap kepada Allah, ikhlas kepada Allah, mencintai Allah SWT. Saya contohkan. Allah itu adalah Ar-Rahman. Betul ya? Gini loh, kalau Ar-Rahman itu ada nanti Rahmatul 'am dan Ar-Rahmatul khas. Kasih sayang yang umum dan kasih sayang yang khusus. Kalau kasih sayang Allah yang umum, masih talak umum itu gak tahu sholat berapa belas, bahkan mengingkari keberadaannya Allah. Allah tetap ngasih loh. Itu rahmatnya Allah. Jangan sampai miso-miso, sampai ngeloni Gusti Allah, sampai suudon sama Allah. Gusti Allah saya kayak gitu. Lalu itulah rahmat. Masa jangan mengenal seperti itu gak jatuh cinta sama Allah. Jenengan itu sama orang dikai terus. Apa yang membuat jenengan kemudian suka sama orang itu loh? Suka sama orang itu kan? Coba andai kata orang yang ngasih jenengan terus, satu kali saja kemudian membuat kesalahan kepada jenengan, apa yang jenengan lakukan? 100 kebaikan yang dia buat habis dengan satu kesalahan yang dia lakukan kepada jenengan. Biasanya kan gitu loh. Gusti Allah enggak. Jenengan mau sholat, mau kafir sekalipun, Gusti Allah tetap berkait. Betul betul. Masa mau kita gak cinta sama Allah? Tidak ada yang sebaik Allah itu, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada yang sebaik Allah itu, tidak ada. Jangan salah apa yang ngobrol sampai welek kesalahan ini. Gusti Allah segera memaafkan. Tidak ada yang pemaaf selain Allah itu, tidak ada. Coba kalau jadi duit toko muncul dendam, sakitnya tuh di sini. Aku bawa sampai mati. Gusti Allah enggak. Andai kata Gusti Allah itu tipenya tipe pendendam. Gini Gusti Allah. Mau awakmu lagi dosa siji tak kayak pentol itu lindas. Berarti lah jenengan kayak dosa 10 pentolnya 10. Apa ngono? Tidak. Itu baru rahmat, kasih sayang Allah yang begitu, masya Allah. Jadi ngasih soal doa. Makanya kalau sekali-kali dari rekreasi itu nang rumah sakit. Dari rekreasi nang rumah sakit. Delok aku sih megah gitu. Sehingga soal doa dikai oksigen. Lah kalau umpamanya dia 1 hari pakai oksigen 1 tabung yang gede harganya 200.000. 10 dino dari sekitar duit 1.400.000. Itu kayak gambaran tok. Itu gambaran tok. Lah jenengan iku lho. Mulai cilik sampai saiki dosane piro? Ambekan yo sepenak ae. Loh, masa ngono kita gak cinta sama Allah? Masa seperti itu kita tidak jatuh cinta kepada zat yang begitu baik yang kepada kita? Malah kita malah jatuh cinta kepada makhluk yang kebaikannya itu ya terbatas. Makanya Nabi itu kalau sholat sampai kakinya itu bengkak, panjang, sujudnya lama, nangis.
ditakoni bin Aisyah, lima taf'alu dzalika ya Rasulullah. Kenapa jenengan kok melakukan ngaten ya Rasul? Jenengan melakukan begitu kenapa ya Rasul? Beliau hanya mengatakan apalah aku abdan syakura. Tidakkah aku ini ingin disebut sebagai hamba yang bersyukur? Lalu mulai tidur sampai tidur, bahkan tidur itu sendiri nikmati Allah, dikasih sama Allah. Allah tidak peduli orang sholat atau tidak, siksa turu penak. Itu nanti kita akan bahas di Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Masa menunggu kita tak jatuh cinta sama Allah? Terlalu tertutup sama sesuatu yang ada di dekat kita. Allah itu Al-Jamil, Maha Indah. Kita malah lebih kepincut dengan makhluk yang cantik, yang ganteng. Malah dong-dongin mari ngono. Begitu jatuh cinta, mari lagi saulang-ulang bosan. Oleh maknanya. Oke, nanti kita akan bahas satu itu ya. Jadi untuk mengenal Allah itu diantaranya dengan memahami Asmaul Husna. Ada pertanyaan dulu sebelum masuk nomor 3? Kita bahas fadilah-fadilahnya dulu supaya semangat untuk belajar Asmaul Husna dulu. Jadi apa yang diterangkan Ustaz tadi, masalah sumber wirid yang banyak itu ada yang menetapkan 100, ada yang dan Ustaz tadi menyampaikan bahwa yang 100 itu tidak ada sumbernya, belum jelas sumbernya. Ini pemahaman ini sebagian ulama yang pernah saya dengar, semakin banyak kita melakukan wirid berarti untuk menjaga hati kita selalu ingat kepada ini. Pemahaman ini mohon dijelaskan. Baik. Allah itu menyatakan begini, Fadkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kamu itu kepada Allah sebanyak-banyaknya supaya kalian beruntung. Ya. Yang saya permasalahkan adalah kenapa mesti dibatasi? Padahal Allah itu mengatakan katsiran, sebanyak-banyaknya. Semakin banyak kita berzikir, semakin bagus. Dengan catatan, dikira kau ini model apa? Kita berzikirnya modelnya kayak apa? Itu. Maka saya tadi mengkritik dari mana harus 100 dan dari mana sumber bahwa dibaca 100 akan seperti ini. Itu kita kritik. Sumbernya dari mana? Lek wirid 100 nanti ini, lek wirid 200 ini, lek wirid 4.444 ini. Itu yang kita kritik, sumbernya dari mana? Itu satu. Yang nomor 2, sumber agama itu bukan ulama. Paham? Sumber agama itu bukan ulama. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membagi ulama khair dan ulama su. Ulama yang baik nanti menjadi warathatul anbiya, dan ulama su yang bertentangan dengan warisan Nabi. Maka jangan terkecoh dengan kata-kata ulama. Jadi ulama itu wis di kampung, di masyarakat awam. Pokoknya sopan dowende, jenggotnya di dalam ini, dari gamis, ngeserepak kita. Baru ngomongi pewenan, wis dianggap wong alim ulama. Padahal belum tentu ilmunya sesuai dengan ilmunya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau kita mau belajar wirid, langsung lihat di sumbernya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kita tidak bisa langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Kita tentu pakai perantara ulama. Kalau begitu cari ulama yang sesuai dengan ma'ana alaihi wa ashabi, sesuai dengan pemahaman siapa? Allah dan Rasul.
Gampang Pak, boleh ulama zaman sekarang. Maka begini, saya sambung. Rasulullah itu sudah bilang nanti di akhir zaman itu kan ada 4 ya kejadian. Saya ambil yang nomor 4 aja sesuai dengan pertanyaan. Rasulullah mengatakan ulama syarrun nasi min tahti hadimis sama wa min indihim takhruju al-fitnah. Nanti di akhir zaman akan muncul ulama mereka itu adalah syarrun nas, sejelek-jeleknya manusia. Minta di hadimis sama yang ada di bawah langit ini. Wa min indihim takhruju al-fitnah. Justru dari ulama tersebut akan muncul fitnah-fitnah, kekacauan. Jadi jangan tersepona dengan istilah ulama sing dhisik. Kiai yang mana dulu? Kalau dia itu statementnya, fatwanya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, juga bisa dipakai. Al-Quran hanya mengatakan apa tadi? Fadkurullaha katsira. Kalau pembatasan jumlah itu datangnya dari Nabi, oke. Tapi kalau pembatasan jumlah dari selain Nabi, tidak oke. Apalagi dikaitkan dengan yang klenik-klenik. Itu jadi dukun. Lihat ya Pak, gitu. Saya ulang lagi, sumber agama itu bukan ulama. Sumber agama itu bukan logika. Sumber agama itu bukan perasaan. Yang paling sering itu perasaan yang main. Tapi sumber agama itu dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad. Kalau belajar tauhid antara iya atau tidak. Selain belajar tauhid jadi kewencang. Tapi tetap nanti akan saya gandeng dengan namanya akhlak. Tauhid akhlak ini gandeng. Jangan tauhid tok tapi gak duwe akhlak. Jangan akhlak tok tapi gak duwe tauhid. Itu jawaban Pak Ari pikir kita takut Pak. Oh ya tenang. Pak, kayaknya kan ini bisa ada kan memang ada penggolongan yang ada karena pemahaman saya syariat atau ibadah itu bukan satu kesatuan konsultasi, itu aja. Saya mengatakan itu bukan dalam rangka untuk memisah, hanya untuk menggampangkan pemahaman. Artinya di kalangan kita itu memang banyak orang yang memisahkan, sehingga dia langsung saya marifat hakikat, dia tak sholat, itu berarti dia kan memisahkan diri, antara syariat marifat hakikat. Seharusnya tidak boleh begitu. Wong Syekh Abdul Qadir Jalani disebut dengan Sultan Aulia. Terus gak usah dihubungan Nabi sih, gak usah dihubungan Nabi. Syekh Abdul Qadir Jalani yang ratusan tahun hidup setelah Rasulullah Muhammad SAW disebut sebagai Sultan Aulia. Apa Sultan Aulia? Pimpinannya para wali. Itu ya sholat kok, ya tahajud, ya 5 waktu. Itu sih disebut Sultan Aulia. Lah awake dhewe iki lho wali duduk ngakunya wali, ya wali murid. Terus ngaku-ngaku wali ya duduk diajak sholat. Gak usah duduk senang Kanjeng Nabi tak. Iku ae sih. Saya Abdul Qadir Jalani tidak pernah mengizinkan, tidak pernah mengajarkan untuk tidak sholat. Lalu umpamanya orang yang ngaku-ngaku murid Thariqat Qadiriyah kalau tidak sholat tidak benar, tidak sesuai dengan Syekh Abdul Qadir Jalani. Jadi saya hanya memudahkan pemahaman. Saya sama seperti jenengan tidak akan pernah memisahkan antara syariat marifat hakikat. Saya contohkan begini. Kita itu membaca Allahu Akbar sholat, memudahkan pemahaman. Syariatnya itu mengangkat tangan sejajar pundak atau sejajar telinga, mengucapkan takbir Allahu Akbar. Hakikatnya itu kita paham, Allah itu maha besar. Berarti yang berhak sombong itu Gusti Allah tok. Dan kita tidak boleh menjadi orang yang sombong, tidak boleh adikan-adikan, Makrifatnya berarti di dalam kehidupan sehari-hari kita menjadi orang yang rendah hati, tawadhu. Lah ini satu kesatuan.
yang ini oleh, memahaminya oleh, dan kemudian marifatnya oleh. Makanya kalau kita belajar itu ada istilah al-ilmu, ahwal, amal. Ada 3. Yang kemarin ngaji di Butapi masih ingat tuh? Pak Di kemarin hadir di ngaji di Butapi. Di situ pas kita membahas itu. Jadi memang kan ada ilmu, ada ahwal, ada amal. Ini 3-tiganya harus jalan. Al-ilmu inilah yang kita kemudian pahami pada posisinya makrifat itu, ya, memahami. Tapi di situ ada ahwal. Ahwal itu kondisi hati kita. Dan kondisi hati kita itu tidak semata-mata hanya kondisi hati, tapi itu kita harus ada amal, harus dilakukan dalam kehidupan. Ini 3-tiganya nanti syariat, marifat, hakikat harus jalan bareng-bareng, tidak boleh dipisah-pisah. Nanti kita akan ketemu di sini, insyaallah. Ya. Kita cukup ya itu. Monggo. Hubungan tadi dengan yang dikatakan Pak Firman tadi, yang hubungan dengan pikir yang dihitung. Ini ada ada alasan lain yang pernah dikatakan Ustaz. Dia juga rupanya saya juga. Jadi ditetapkannya pikir sekian kali itu hasil dari penelitiannya para ulama. Jadi mungkin seperti ini Ustaz, contoh B-nya. Misalkan kalau baca Allah Akbar mungkin 40 kali mungkin ya. Itu hasil penelitiannya para ulama yang menghasilkan sesuatu fadilah. Jadi beberapa kali dilakukan seperti itu, fadilahnya seperti ini. Yang ini yang disampaikan. Dan mungkin juga dikiaskan dengan Nabi juga ada zikir yang dibatasi, seperti mungkin ketika sholat itu baca 33 kali hamdalah dan lain sebagainya, seperti itu. Itu pernah disampaikan secara khusus ketika saya berdiskusi dengan Ustaz ini. Itu gimana itu Ustaz? Hasil kajian, hasil penelitian dari para ulama. Masya Allah. Pertanyaan saya sekarang begini. Ketika Rasulullah wafat, apakah kemudian para sahabat juga meneliti seperti itu? Dan kemudian apakah para sahabat melakukan hitungan-hitungan seperti itu dan fadilah-fadilah seperti itu? Agama itu simpel kok sebenarnya. Maka saya tetap mengatakan ma'ana alaihi washabi dan berkoran ajian. Kalau memang para sahabat itu kemudian secara vulgar mengatakan zikir sekian ratus akan begini, sekian ratus akan begini, apakah ada mereka melakukan semacam itu? Padahal sahabat itu adalah generasi yang terbaik setelah Rasulullah Muhammad SAW. Itu pertama. Yang kedua, penelitian yang semacam itu dari mana sumber yang jelas kalau memang dia betul-betul melakukan penelitian? Mohon maaf, ketika kita membaca sebuah hadis, kita seringkali mempermasalahkan itu dhaif atau sahih. Itu padahal hadis Nabi. Betul tidak? Tapi kenapa begitu ada sumber yang selain Nabi, kita tidak pernah mempermasalahkan itu dhaif atau sahih? Kan ya lucu seperti itu, Pak. Kalau umpamanya dikatakan bahwa memang ulama mengadakan penelitian itu, sanadnya sahih kalau dia memang melakukan penelitian itu. Sementara kita kalau diberitahu ini hadisnya Nabi, kita tanya sahih atau dhaif? Itu sabda Nabi, kita berani mengatakan sahih atau dhaif. Sementara ada orang yang ngaku meneliti, sanadnya sahih tidak? Kalau dia memang betul-betul melakukan penelitian. Kalau semua pengakuan ulama itu bisa kita terima, hancur agama ini. Betul kan? Aku paling mimpi ketemu kanjeng Nabi. Sangatnya terkait dia mimpi kanjeng Nabi. Saya dikasih sholawat semacam itu. Maka penelitian bergerak semacam itu
Kalau mengikuti orang kafir namanya Thomas Alva Edison, penelitian itu ratusan kali baru dia menemukan kesimpulan. Ketika dia membaca Subhanallah 40 kali kan begitu, itu kira-kira sugesti atau apa? Apakah semacam itu bisa diempiriskan semacam itu? Maka itu saya itu lemah, itu pendapat itu lemah betul seperti sarang laba-laba. Gitu. Jadi dua hal itu yang perlu kita tekankan. Sahabat Nabi melakukan penelitian seperti itu atau tidak dengan mengadakan patokan ini. Sekian akan begini, sekian ratus begini, sekian ratus begini. Yang kedua tadi saya bilang, kalau memang hadis Nabi sering kita pertanyakan kesohihannya, terus orang itu melakukan penelitian kesohihannya dari mana? Tetap sanadnya, keberbitannya, keadilannya itu di mana letaknya? Apakah setiap pada dia sudah melakukan penelitian langsung kita terima begitu saja? Habis agama kita itu, Pak. Contoh, saya ngaku tadi malam aku ngimpi ke dokter Nabi. Orang jenengan saking fanatiknya sama saya, langsung percaya begitu saja kayak kalau saya mimpi. Kemudian saya bilang sama jenengan, tadi malam saya mimpi, saya diajari oleh Rasulullah bacaan ini. Langsung jenengan pakai. Hancur agama itu, Pak. Makanya kalau ulama mengatakan mimpi itu tidak bisa dijadikan patokan hukum, apalagi sepatah hanya pengakuan. Itu hanya pakai logika. Maka bahwa mirip dengan hitungan A, hitungan B, hitungan C harus pakai dalil, karena itu agama. Justru masalah agama inilah kemudian para ulama memberikan kaidah al-aslu fil ibadati atau hukum asal di dalam rangka melakukan peribadatan itu harus menunggu dalilnya ada atau tidak. Ketika 100 kali efeknya begini, dalilnya apakah hanya sebatas logika dia melakukan penelitian? Betulkah dia melakukan penelitian? Sanadnya di mana, konteksnya sumber? Itu sudah lemah sekali. Sing pena melu kanjeng Nabi bae. Melu para sahabat aman, selamat mesti daripada kita harus mengikuti inovasi-inovasi yang gak jelas. Cari yang jelas-jelas saja, yang pasti-pasti saja. Kayak tadi malam, kemarin pagi, saya kebetulan membahas kitab Masailul Jahiliyah. Kitab Masailul Jahiliyah itu di Masjid Rahman Sultan kalau Ahad di Sabtu yang ketiga. Itu tulisannya Muhammad bin Abdul Wahab. Saya bilang kalau kita ngaji ini, kita menjadi Wahabi kayaknya. Terus banyak yang tanya bagaimana Wahabi, saya terangkan. Tapi ternyata ada satu ustaz itu yang mengatakan Wahabi begitu, nyerang Wahabi terus. Ya, terus saya bilang sama jamaah, ya segini aja loh, kita bahas kitabnya Abdullah bin Wahab. Kalau memang isinya sesat, buang. Kalau memang tidak sesat, ya kita lanjutkan. Jangan a priori dulu dengan sumber yang mengatakan Wahabi begini, Wahabi begini, Wahabi, sementara kita tidak paham Wahabi itu apa. Saya bilang, ayo kita ngaji Masailul Jahiliyah. Saya tunjukkan kitabnya di kitabnya. Ayo kita ngaji setiap 1 bulan sekali bahas tentang karakter Jahiliyah menurut Al-Quran dan Sunnah. Penulisnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti jadinya jadi Wahabi. Siap dikatakan Wahabi atau tidak? Karena cenderung ustaz yang lain itu memojokkan Wahabi itu begini. Jadi kan di sini Wahabi semua atau bukan? Jadi kan di sini itu Muhammadiyah, mengikuti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahabi itu seorang ulama. Sebenarnya tidak boleh kita mengatakan Wahabi. Oh namanya Muhammad kok. Kenapa tidak disebut Muhammadiyah? Muhammad bin Abdul Wahab. Wahab kan nama kakeknya. Ya, kenapa tidak disebut Muhammadiyah? Kenapa disebut Wahabiyah? Kan lucu berarti. Gak wani nggak ngomong Muhammadiyah sesat. Tapi itu ya saya kira kita nanti akan ketemu. Kalau kita belajar tauhid terus gak fokus. Diarani Wahabi ben. Ya lah, kemana kan? Kuping orang hilang loh.
Ya mulai lah. Jenggotan diarani Wahabi. Saya bangga dengan jenggotan. Celana cingkrang diarani Wahabi. Saya bangga celana saya agak tinggi. Untuk apa malu kita menunjukkan sunnah? Halo. Jangan kok kayak ya syuting tuh itu di luar YouTube tuh. Di luar YouTube gitu. Nah, bermanfaat. Saya izin langsung ke Bulu Lawang, udah jam 6 lebih. Kok enak ngomong, jangan lari-lari. Selanjutnya soalnya nggak sampai Bulu Lawang nanti. Di sana ngaji tafsir juz amma, baru Al-Fatihah ya. Nah, di sana kemarin tak sedikit tak beritahu, Bismillah itu termasuk Al-Fatihah atau bukan? Itu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.